Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9 A, B, C, MTS As-Sa'adah 2 yang saya hormati. Sebelum kita beranjak ke materi bahasa Indonesia, terlebih dahulu perkenankan saya akan memperkenalkan diri agar kalian semuanya bisa menatap langsung wajah, bisa mengenal diri saya, sehingga bisa enjoy, bisa happy, bisa enak ketika kita berinteraksi nanti. Baiklah, yang pertama akan saya tampilkan. Nah, ini wajah saya. Ini foto ketika masih muda, sekitar 15 tahun yang lalu. Lalu sekarang sudah tua, saya tidak berani menampilkan foto yang terkini karena di samping jelek juga jarang ada. Itulah anak-anak sekalian, ketika sampai semua sudah melihat wajah guru bahasa Indonesia di kelas 9, maka mungkin bertanya-tanya siapakah dia. Inilah. Nah, ini nama saya, Haji Syihabuddin Dahlan. Kalian semua bisa memanggilnya dengan Pak Syihab itu, atau Pak Budin, terserah manakah yang lebih kamu senangi, manakah yang lebih simple, dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya saya sudah tua, anak. Saya sudah tua karena saya dilahirkan pada tahun 57, tepatnya 17 April 1957. Ya, sekitar 63 tahun yang lalu saya muncul di dunia ini. Itulah. Anak-anakku sekalian, saya tidak akan memperkenalkan yang lain-lain, semisal hobi saya dan sebagainya, istri saya berapa, atau anak saya berapa, siapa saja, di mana saja, tidak akan. Besok kita bisa berkenalan di darat saja. Namun yang lebih saya sampaikan di sini adalah alamat saya. Ya, mungkin kalian semua dolan-dolan ke desa saya, terus mampir, singgah, barang sejenak untuk melepas lelah, melepas haus dan sebagainya. Ini alamat saya, Jalan Sunan Giri, Sungun Legowo, Bungah, Gresik. Jalan Sunan Giri, Sungun Legowo, tepatnya Masjid Jami, ke utara ada gang masuk ke barat. Begitulah perkenalan pintas saya kepada kalian semuanya. Dan berikutnya, mari kita masuki materi pembuka. Ini bahasa Indonesia. Untuk lebih mengenal bahasa Indonesia berikutnya atau selanjutnya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa sih bahasa itu, dari mana asalnya bahasa, dan bagaimana proses terbentuknya bahasa. Aspek bahasa, itu judul materi pembuka kita. Apa sih Pak aspek bahasa itu? Nah, ini. Aspek bahasa adalah bagian atau unsur yang menjadi sudut pandang timbulnya bahasa. Itu namanya aspek. Dari mana bahasa itu timbul? Dan kapan bahasa itu ada? Kapan bahasa itu timbul? Selanjutnya, aspek bahasa
itu terdiri atas 4 bagian, 4 tahapan. Yang pertama, mendengar. Orang bisa menyebutnya menyimak. Simak itu dari bahasa Arab, sam'un. Mendengar. Kedua, berbicara atau wicara. Bahasa Sanskerta, wicara. Ketiga, membaca. Dan yang keempat adalah menulis. Mendengar, berbicara, membaca, menulis. Ini urut. Makanya saya sebutkan keempat bagian itu berurutan. Tidak bisa diacak, tidak bisa dibolak-balik. Misalnya menulis kamu letakkan di nomor 1, tidak bisa. Supaya meyakinkan bahwa aspek ini tidak bisa dibolak-balik, kita ingat bahwa setiap manusia lahir ke bumi ini, sampean semua juga pernah lahir kan, pernah dilahirkan maksud saya, lahir ke bumi ini sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, dan seterusnya. Yang pertama yang dibisai, yang didapat oleh balita itu adalah mendengar. Aspek yang pertama, mendengar. Itu terbukti ketika balita dikasih mainan bersuara, kelintingan, misalnya kelinting-kelinting, dia tengok, dia menengok, dia menghampiri atau melihat arah bunyi kelintingan itu. Itu membuktikan bahwa bayi itu mendengar. Setelah mendengar, minggu berikutnya, balita itu bisa berbicara. Bisa berbicara walaupun belum ada artinya. Yang mendengarkan juga tidak tahu apa itu pencaraannya. Pagi-pagi dia bersuara, pagi-pagi dia berbicara, bercampur dengan kicauan burung yang ada di sekitar rumahnya. Nah, tapi belum ada maknanya. Tapi dia bisa berbicara sudah. Berikutnya, minggu berikutnya, bahkan mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, anak itu sudah bisa membaca. Ya, lambat laun diketahui ada bunyi O. Kalau seperti telur ini bunyinya O. Kalau garis lurus ke atas ini namanya I. Kalau seperti ular begini misalnya itu S. Diserap itu informasi itu. Akhirnya dia ketika bertemu dengan lingkaran, maka dia berbicara O. O itu. Dia bisa membaca. Minggu berikutnya atau tahun-tahun berikutnya, taruhlah dia sudah di TK, ia sudah beranjak bisa menulis. Ya, dengan belajar pertama apa? A, I, atau lingkaran yang O itu, dan seterusnya. Begitu urutan aspek bahasa. Tidak bisa dibolak-balik ini saya ulangi lagi, tidak bisa dibolak-balik. Anak begitu lahir, misalnya kamu punya adik yang baru lahir, tidak mungkin dia bisa menulis. Begitu lahir minta ballpoint terus mau menulis atau membaca. Di ruang kamar itu, di kamar bersalin itu ada tulisan, dibaca, geger semua. Ya, karena tidak lumrah. Maka simpulannya adalah aspek bahasa yang terdiri dari 4 itu, mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, itu harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Itulah anak-anak sekalian. Nah, berikutnya mari kita telaah bagaimana timbulnya bahasa, kapan munculnya bahasa, dari mana munculnya bahasa. Ini tahapan dan proses terjadinya
bahasa. Sebelum kita membahas tentang terjadinya sebuah bahasa, terlebih dahulu kita harus mengenal jenis bahasa. Jenis bahasa ada dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan seperti yang kalian dengarkan saat ini. Saya berbicara, sampean semuanya mendengarkan. Itu lewat bahasa lisan namanya. Sedangkan bahasa tulis atau bahasa tulisan seperti yang tampak di layar ini. Ini ada T, ada A, ada H, dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Maka itu disebut dengan bahasa tulisan. Nah, berikutnya untuk mengetahui tahapan dan proses terjadinya bahasa, perlu saya tampilkan diagram proses terjadinya. Ini terjadinya. Aspek bahasa. Di sini ada 4 seperti yang saya terangkan tadi. Ada mendengar, berbicara, membaca, menulis sesuai urutan. Mendengar dan membaca sengaja saya warnai kuning, sedangkan berbicara dan menulis putih. Mengapa itu? Pertanyaanmu mesti begitu. Kenapa kok tidak putih semua? Kenapa tidak kuning semuanya? Ini ada maksud tertentu. Perhatikan di sini. Mendengar dan membaca yang kuning warnanya ini adalah modal. Bisa dikatakan kalau orang dicocok tanam namanya bibit, benih, bekal, modal sebenarnya. Sedangkan yang putih berbicara dan menulis ini adalah produk, hasil dari bibit, hasil dari modal, hasil dari bekal. Itu nak. Coba fokus. Ini akan saya terangkan yang lebih detail lagi. Ketika sampean mendengar dan sesudah sampean mendengar ditanya orang, maka sampean bisa berbicara. Mengapa bisa berbicara? Karena pernah mendengar. Sampean membaca buku misalnya, terserah buku apa, buku cerita, entah buku dongeng, entah buku apa. Sesudah membaca, ada seseorang atau gurumu memberikan tugas, ceritakan kembali, tulis di lembaran sesuai dengan bahasamu sendiri. Kamu menulis, mengarang. Mengapa kamu bisa menulis? Karena pernah membaca. Paham kan? Jadi orang bisa berbicara dan bisa menulis itu karena mungkin pernah mendengar, mungkin karena pernah membaca. Simpulannya seperti ini. Nah, ini. Dari mendengar dan atau membaca orang dapat berbicara. Dari mendengar dan atau membaca orang dapat menulis atau mengarang. Contoh konkretnya seperti ini. Dengarkan baik-baik. Ada seorang ulama atau seorang ustadz berceramah ketika peringatan Maulid Nabi misalnya. Anak kelas 9 semua disuruh mendengarkan oleh guru agamanya. Jangan lupa anak-anak catat hal-hal yang penting ya. Iya Bu, misalnya. Mendengar ceramah itu. Setelah itu besoknya masuk ke kelas, sang guru memerintahkan kepada murid-muridnya di kelas 9 itu. Anak-anak sekalian, siapa yang bisa mengungkapkan isi ceramah tadi malam? Ungkapkan dengan bahasamu sendiri ya, dan seperti orang sedang berceramah di depan kelas. Maju. Fatimah maju, saya Bu. Oke, Fatimah maju. Walaupun tidak sama bahasanya dengan ustadz yang kemarin, yang tadi malam, ya lancar mengungkapkan apa yang menjadi isi ceramah itu. Mengapa? Karena pernah mendengar. Berbeda dengan Siti. Siti disuruh, Siti kamu maju, nggak bisa Bu.
Kenapa nggak bisa? Karena tadi malam dia tidak hadir di ceramah itu. Mana mungkin bisa dia? Mengapa tidak bisa? Karena tidak pernah mendengar, maka tidak bisa berbicara. Nih, contoh lain. Anak-anak diajak ke perpustakaan untuk membuka buku fabel, buku dongeng tentang binatang. Bukalah Kancil misalnya gampangannya. Judulnya Kancil Mencuri Timun. Membaca semua. Setelah itu kembalikan buku ke rak di perpustakaan itu dan kembali ke kelas semuanya. Di kelas sang guru memberikan tugas, anak-anak sekalian, setelah kalian semuanya membaca buku fabel tentang Kancil, maka sekarang tugasmu tulislah kembali cerita itu. Tulislah kembali cerita fabel si Kancil itu di buku tugasmu. Nah, masing-masing menulis, mengarang, memberikan cerita, menulis cerita. Ya tentang apa? Tentang yang dibaca tadi. Bisa kalau dia sudah membaca. Kalau di perpustakaan dia tidak membaca fabel tapi membaca majalah yang lain, ketika diberi tugas seperti itu, ya nggak mungkin bisa. Mengapa? Ya karena tidak bisa, belum pernah membaca. Paham kan? Itulah anak-anak sekalian. Contoh lain, semisal kemarin terjadi orang bunuh diri di Bengawan Solo. Terus kamu melihat di sana, di tepi Bengawan kamu melihat. Melihat di situ sama dengan membaca. Melihat kejadiannya ketika tim SAR itu mencari, terus ketemu dan dinaikkan ke perahu dan sebagainya ya. Kemudian kamu tiba di rumah, ibumu bertanya, sudah ketemu tak nak? Sudah. Bagaimana ceritanya? Kamu cerita, berbicara, cerita begini bu, tadi itu yang menaikkan ke perahu itu ini. Orangnya sarungan, pakai sarung, laki-laki dan sebagainya. Mengapa kamu bisa berbicara? Karena pernah melihat atau membaca. Paham kan anak-anak sekalian? Nah, bisa saya ulang bahwa tahapan aspek bahasa, jadi mendengar, membaca, itu bisa berbicara dan bisa menulis. Saya rasa cukup pembuka materi bahasa Indonesia ini. Kemudian untuk berikutnya kalian semua saya minta dengan sungguh-sungguh untuk membuka buku modul atau LKS pada bab pertama, yaitu membahas tentang teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan di buku LKS atau yang punya buku lain, misalnya buku paket dan buku-buku yang pengayaan lain, itu teks laporan percobaan kamu baca, kamu pelajari, bukan sekedar membaca tapi pelajari. Kalau dibaca kadang-kadang membaca sambil nonton TV, ya itu tidak masuk. Membaca yang fokus dipelajari, apa sih teks laporan percobaan itu. Ini begini. Kalau sudah, besok kita ketemu membahas teks laporan percobaan, membahas bersama-sama enak. Mengapa? Karena tahu sudah tahu. Kalau belum tahu terus langsung bingung. Begitu kan anak-anak sekalian? Saya rasa cukup untuk perkenalan dan sekaligus membuka materi bahasa Indonesia yang berupa kebahasaan, aspek bahasa ini. Akhirnya saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.